Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini, sudah mampir ke channel ini. Teman-teman ya, kita akan belajar bersama seputar lambung atau seputar kesehatan lainnya. Barangkali informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke teman-teman, di sini saya selaku orang ya yang terkena GERD yang disertai dengan anxiety, teman-teman ya. Jadi anxiety itu sebenarnya itu autoimun, teman-teman. Autoimun itu, teman-teman, ada kebocoran di usus halus kita namanya leaky gut. Bagi teman-teman yang mengalami anxiety, teman-teman, mohon diperhatikan yang sudah ada gejala kecemasan yang ada dirasakan ketika mengalami GERD, mohon bisa diperhatikan lagi karena ini kondisi yang berbeda. Jadi istri saya mengalami gastritis kronis, itu dia tidak mengalami anxiety, gejala kecemasan, ya. Jadi ketika gastritisnya sembuh, ya udah sembuh, pencernaannya membaik, tinggal dijaga aja pola makannya. Nah, bagi kita teman-teman yang mengalami anxiety itu berbeda sekali, ya. Karena saya sampai saat ini tetap menjaga pola makan. Saya tidak lagi makan makanan yang dari gluten, ya, yang dari gandum. Saya tidak makan lagi makanan yang berpengawet. Saya tidak lagi makan makanan yang digoreng dengan minyak sawit, sehingga tubuh saya bisa pulih, bisa aktivitas normal, pola pikir eh, normal ya, fokus normal, aktivitas normal. Namun ketika saya memasukkan makanan yang dari gluten, ya, apalagi makanan yang digoreng dengan minyak sawit, makanan yang GMO yang tidak alami, seketika itu tuh teman-teman ya, dalam beberapa hari saja kesehatan itu langsung menurun. Itu berarti memang kita ada sesuatu yang bermasalah di dalam usus halus kita. Namun jangan khawatir teman-teman ya, dengan kita menjaga pola makan, itu akan menjadi normal semua. Maksudnya itu kita bisa aktivitas normal, sehingga kita harus menjaga pola makan selamanya. Jangan berkecil hati, jangan anggap kita ini sedang sakit. Kita harus menyadari bahwa diri kita ini sehat, dan kita harus mengatakan kepada makanan-makanan yang tidak boleh kita konsumsi itu adalah makanan yang tidak cocok untuk tubuh kita. Orang-orang yang mengalami keluhan seperti saya ya, GERD yang disertai dengan anxiety, GERD-nya sudah pulih teman-teman. Ya, GERD-nya sudah pulih. Tidak ada rasa kembung, begah. Namun ketika pola makan ini tidak dijaga, teman-teman ya, seketika itu keluhan langsung terjadi lagi. Nah, memang dalam pemulihan leaky gut ya, atau kebocoran dari usus itu memang perlahan-lahan. Nah, ketika kita menjaga pola makan kita, teman-teman, tubuh kita ini beradaptasi, ya, beradaptasi, membaca juga, ya, membaca bahwa makanan-makanan yang aman ini, yang tidak aman, yang ini, sehingga alarm pada tubuh kita ini juga aktif, sangat aktif sekali, ya. Namun ketika anxiety datang ya, terkadang itu karena anxiety itu adalah suatu kondisi yang terkadang kita memikirkan hal yang negatif atau ketakutan, dia tuh biasanya semakin menjadi, itu jangan dipercaya gitu aja, lebih mudahnya seperti itu. Dan kita harus menjadi orang yang lebih pasrah, dengan catatan kita tetap berusaha berdasarkan kemampuan kita. Pembahasan tentang GERD anxiety ini memang berbeda dengan pembahasan seputar lambung lainnya, semisal gastritis atau GERD saja. Karena ketika kita membahas tentang anxiety, ini bahasanya cukup luas, karena di situ ada kesehatan mental juga yang harus kita jaga. Yakinlah teman-teman bahwa setiap hari teman-teman ya, setiap hari itu pasti ada keajaiban di dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya bahwa keajaiban ini pasti datang, maka keajaiban itu pasti akan datang. Dalam bidang apapun, dalam bidang kesehatan, dalam bidang rezeki, dalam bidang apapun lah. Namun ketika kita tidak percaya akan keajaiban itu datang, ya, semisal saya kok nggak sembuh-sembuh ya, gimana ini, itu kan ragu-ragu, maka itu akan menghambat
Nah, bagi teman-teman ya, yang udah tahap mungkin putus asa atau mungkin down ya mentalnya, yakinlah bahwa suatu saat saya pasti bisa sembuh total. Yang penting teman-teman sudah menjaga pola makan, menjaga pola pikir, menjaga pola aktivitas, menjaga pola istirahat, sudah itu. Setelah dilaksanakan ya udah kita berpasrah. Ya, yang penting kita sudah berusaha. Ditunggu saja untuk pemulihan dari asam lambungnya, ya pemulihan dari energinya ya. Karena teman-teman ya, yang mengalami GERD dengan selain anxiety itu biasanya kita itu sering keliangan parah, teman-teman. Keliangannya itu berlangsung dalam tempo waktu hitungannya bulan loh, teman-teman. Ini enggak omongan belaka. Saya tadi live di TikTok. Ada teman kita yang keliangan udah 5 bulan. Nah, saya dulu juga mengalami hal yang sama. Jadi ini bukan sesuatu yang mudah untuk kita pulihkan dengan cara cepat. Bukan. Ini adalah suatu metode untuk merubah atau memperbaiki pola keseharian kita. Ya, saya teman-teman ya udah pulih betul. Namun ketika tidak menjaga pola makan, sakitnya itu bisa berhari-hari, teman-teman. Nah, oleh karena itu jangan berkecil hati ketika mungkin istri kita atau pasangan kita atau keluarga kita, mungkin orang tua atau anak meremehkan kita ya. Karena saya juga terkadang diremehkan oleh istri saya, sakit lagi, loro maneh, Jawa, Jawa gitu ya. Ya kita harus, mental kita harus kuat gitu ya. Karena mereka tidak mengalami yang kita alami. Oleh karena itu saya sudah bercerita kepada teman-teman yang ada anxiety atau gejala kecemasan, teman-teman ya, atau sering keliengan. Itu yang bisa memahami yang sudah pernah merasakan. Kalau teman-teman, oleh karena itu banyak yang dirujuk ke psikiater dan mereka mendapatkan dampaknya karena psikiater itu memang tugasnya dia bisa menerima informasi kemudian dia kembalikan dengan cara yang halus, bukan seperti orang-orang yang mungkin keluarga kita yang meremehkan kita ya, bahwa gini gampang sakit, gitu gampang sakit. Ketika kita tidak menjaga pola makan, memang kesehatan dari tubuh kita ini gampang menurun, teman-teman. Dan saya sudah menyatakan itu, oleh karena itu tetap jaga pola makan karena ini penting sekali, teman-teman. Nah, oleh karena itu ketika diremehkan yang sabar bahwa ya seperti ini memang. Terkadang kalau kita nggak kecentok atau kita nggak sengaja makan yang digoreng dengan minyak sawit atau makanan yang mungkin nggak perlu di dalam tubuh kita. Bagi kita yang mengalami yang ada anxiety-nya, ada leaky gut-nya, teman-teman, itu sangat-sangat berpengaruh sekali. Karena leaky gut itu sebenarnya adalah autoimun, teman-teman. Dia itu, tubuh kita ini membaca sesuatu yang masuk, yang istilahnya ini membuat tubuh kita alergi gitu ya. Itu langsung efeknya secara langsung, teman-teman. Nah, oleh karena itu pengalaman saya ya, mengapa kok bisa menjadi seperti ini? Karena saya itu sangat suka snack. Snack ringan, di mana di situ itu bahan kimianya itu sangat-sangat luar biasa sekali. Dan kenapa kok saya bisa ketagihan snack ringan? Karena memang snack itu diciptakan agar orangnya ketagihan. Oke, pahami ini di video terakhir. Bagi yang menyimak ini silakan dipahami karena ini ada hubungannya dengan industri makanan atau food industry dan ada hubungannya dengan kalau kita sakit kita harus berobat kemana. Oke, jadi pahami betul teman-teman biar keluarga kita, anak-anak kita ya tidak merasakan seperti yang saya rasakan atau teman-teman rasakan. Ya, makanan-makanan bersnack, ya snack-snack yang snack-snack ringan itu bahan-bahan kimianya atau perasannya itu dalam jangka panjang memang sangat tidak bagus untuk kesehatan. Yang kedua, makanan dari tepung terigu atau pemanis buatan. Ya, itu juga tidak bagus sekali. Makanan berpewarna saus-saus juga sangat tidak bagus sekali. Karena saya dulu tidak mempercayai hal itu, sudah berusaha menjaga pola makan, namun membuat di mulut ini menjadi sangat ketagihan sehingga makan terus, snack lagi, snacking terus. Ya, sehingga akhirnya sakit. Namun tenang saja, itu bisa dipulihkan dengan menjaga pola makan. Ya, tetap semangat, tetap ada jalan. Karena bagi kita yang bersemangat untuk sembuh, pasti ada jalan. Bagi teman-teman yang tidak semangat atau berputus asa,
ya terimalah keputusasaan itu. Karena ketika putus asa, teman-teman ya di situ tidak ada jalan. Karena teman-teman sendiri yang menutup jalannya. Namun ketika teman-teman semangat, saya pasti bisa, saya pasti sembuh. Di situ pasti ada jalan. Keyakinan, pikiran, dan perasaan kita, teman-teman, itu yang membawa dampak kepada alam sekitar ini, ya, semesta ini, yang memberikan efeknya kepada diri kita. Jadi, tetap semangat, jaga pola makan, jaga pola aktivitas, jaga pola pikir, jaga pola tidur juga ya. Itu nanti kita akan sehat pelan-pelan ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis dan mohon maaf apabila ada salah kata. Kita coba lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.